Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, dalam video ini akan dijelaskan terkait dengan tutorial pembuatan soal PTS ya, yang sebagaimana sudah di-share sebelumnya. Pembuatan soal PTS ini dilakukan dalam bentuk Google Form tanpa tersinkron dengan GCR. Jadi kita langsung buatkan dalam bentuk Google Form seperti itu. Baik, berikut ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian boleh masuk terlebih dahulu ke akun Google-nya masing-masing. Di sini saya pun akan coba contohkan terlebih dahulu. Saya akan masuk ke akun Google yang saya, karena di sana sudah ada contoh ya Bapak Ibu sekalian, jadi biar lebih gampang. Baik, nah silakan Bapak Ibu bisa melakukan hal yang sama, masuk ke akun Google-nya. Setelah itu nanti langsung saja dibuka dokumen ya. Di sini bentuk dokumen. Kemudian di sebelah sini ada Google Form. Nah, pilih yang formulir ini. Nah, setelah itu nanti silahkan pilih yang kosong saja. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu isikan judul, misalkan soal penilaian tengah semester 1. Nah, di deskripsinya boleh menuliskan mata pelajaran. Di sini saya contohkannya karena saya mengajar bahasa Sunda, jadi saya contohkan misalkan pelajaran bahasa Sunda. Baik. Nah, jangan lupa sertakan kelas supaya nanti ketika ngecek itu tidak tertukar dengan soal yang lain. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu boleh sertakan gambar. Nah, di sini kita akan masukkan gambar ini ya, gambar kop dari PTS itu supaya memang terlihat resmi seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, silakan yang cover ya. Nah, yang ini. Mana? Nah, ini covernya bisa di-upload. Nanti akan keluar seperti ini. Nah, ini biarkan saja, tidak perlu diotak-atik lagi, langsung ke sini ya. Berikutnya kita akan buatkan peraturan. Nah, untuk aturan sendiri kita akan ini ya Bapak Ibu, di soal PTS tertulis sebetulnya sudah ada peraturan terkait dengan PTS, jadi silahkan tinggal di copy paste saja. Nah, untuk petunjuk ini karena berupa deskripsi, judul dan deskripsi, berarti nanti kita klik saja di sini, tambahkan judul dan deskripsi yang lambangnya itu T ya, T besar dua-duanya tapi ada yang kecil satu. Nah, di sini nanti silakan di sini bisa diisikan petunjuk misalkan
kemudian di sininya nanti tinggal copy paste ya. Maaf, nah ini ya, maaf, salah. Jadi yang digunakan yang ini ya. Nah, petunjuk. Nanti tinggal dituliskan apa saja poin petunjuk yang akan kita isikan, seperti itu. Baik, ini hasilnya Bapak Ibu sekalian. Jadi karena bahasa Sunda, jadi saya pakai bahasa Sunda ya, kata-katanya. Di sini tinggal tuliskan di judulnya itu petunjuk, kemudian yang di bawahnya di deskripsinya itu tuliskan apa saja yang menjadi petunjuk-petunjuknya gitu ya. Kalau di bahasa Sunda aos basmalah sareng ngadua heula satacan bidama soal, baca terlebih dahulu basmalah dan berdoa dulu gitu ya. Kemudian di situ instruksi untuk menuliskan nama, nomor absen, kelas, dan juga yang lainnya dengan lengkap gitu ya. Kemudian password juga disertakan di sana dan sebagainya. Nah itu pada kolom yang ini ya, kolom petunjuk. Berikutnya kalau sudah menuliskan kolom petunjuk, nanti kita bisa menuliskan password di sini. Nanti Bapak Ibu sekalian, kalau di ini ya, karena ini udah jadi, kalau di form yang tadi yang rancangan itu, nah di sini ya. Nah, di sini bisa dibuatkan password. Nah, passwordnya apa? Nah, kemudian di sini tuliskan jawabannya itu jawaban singkat ya. Jadi jangan lupa untuk mengklik ini, jangan yang paragraf, tapi yang ini ya, jawaban singkat. Nah gitu. Nah di sini bisa kita tentukan terkait dengan jawabannya. Nah, jawabannya itu harus berupa apa gitu ya. Nah di sini nanti untuk passwordnya akan dibedakan setiap kelas. Jadi bukan per anak atau bukan per mata pelajaran, tapi per kelas. Kenapa? Supaya anak gampang mengingat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua supaya nanti setting password antar guru itu tidak perlu berubah-ubah gitu ya. Jadi pelajaran bahasa Sunda passwordnya itu gitu, dan yang lainnya juga sama supaya memudahkan begitu. Nah ini nanti silakan masukkan passwordnya sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh panitia. Misalkan di sini 3 Madinah, maaf, 3 Madinah bisa. Gitu. Ya. Nah ini passwordnya berupa ini. Kemudian setelah itu nanti bisa dilanjutkan dengan pembuatan nama dan sebagainya. Nah pembuatan nama hampir sama ya Bapak Ibu sekalian, cuman untuk nama, nomor absen dan sebagainya itu tidak ditentukan jawabannya gitu. Jadi hanya langsung saja nomor absen dituliskan di atasnya. Kemudian jangan lupa ininya jawabannya itu harus berupa angka. Di sini bisa disetting ya. Nah, di sini nggak usah tidak perlu dituliskan ya. Nah, yang ini tadi ya, yang nah berikutnya nama, kelas ya, itu sama settingannya. Nah Bapak Ibu sekalian, saya sedikit lupa tadi ya, belum tersampaikan. Jadi jangan lupa untuk memberikan setting untuk melakukan setting. Ini bisa diklik di sini ya, setting yang ini setelan. Kemudian jangan lupa ini karena
kita targetnya dilakukan ulangannya di rumah masing-masing supaya tetap terjaga kerahasiaan, tetap terjaga kejujuran ya, tidak ada kerjasama, maka harus diacak. Nah, maka centang kotak yang acak urutan pertanyaan ini. Kemudian berikutnya, nah ini bisa disetting, ini tadinya mati ya, jadi dihidupkan, jadikan ini sebagai kuis. Kemudian yang segera setelah setiap pengiriman ini diklik juga. Nah, untuk responden dapat melihat, nah ini dikosongkan saja semuanya ya. Kenapa dikosongkan? Supaya anak tidak bisa melihat jawaban yang benar walaupun sudah mengisi seperti itu, karena dikhawatirkan ketika ada ditampilkan nilai kemudian jawabannya itu akan menimbulkan kegaduhan gitu ya, karena bisa jadi anak merasa benar mengisinya, tapi ternyata salah. Untuk menghindari itu, ini silakan disetting ditiadakan saja ya. Baik. Nah, berikutnya, setelah setting itu insya Allah nanti akan muncul ini kunci jawaban, ini bisa ditentukan, termasuk yang tadi ya, yang password itu kita bisa tentukan itu ya, passwordnya apa. Berikutnya setelah kelas, nama, absen, nah silakan di Bapak Ibu ya, saya coba ke yang kosong lagi. Nah, di sini misal ini yang tadi ya. Nah, ini silakan disertakan tinggal Bapak Ibu tinggal sertakan gambar. Nanti insert gambar berupa ini ya, basmalah. Nah, di sini ada gambar basmalah. Bapak Ibu bisa mencari di Google ataupun di gambar yang sudah di-share sama panitia. Nah, di sini basmalah, kemudian berikutnya ditambahkan ya, tambahkan kolom. Nah, di situ silakan Bapak Ibu buatkan pernyataan sikap gitu untuk anak-anak ya. Bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya menyatakan dan memastikan bahwa pengisian soal PTS ini akan diisi dengan sejujurnya, dengan jujur, tanpa melihat buku ataupun dibantu oleh yang lain. Allah yang Maha Melihat menjadi saksinya, gitu ya. Nah, jadi nanti itu bisa dibuatkan di sini, diketik, kemudian di opsi bisa dibuatkan ya dan tidak, gitu. Ya, seperti ini. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu ini ya, bentar. Ini misalkan yang tadi ya. Nah, pernyataan ini bentar. Nah, pernyataan ini misalkan di sini, kemudian opsinya ya dan tidak. Ini jangan lupa Bapak Ibu sekalian, ini diklik ya, wajib diisi. Nah, supaya nanti anak tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya kecuali sudah diisi terlebih dahulu. Itu dilakukan pada setiap ini ya, setiap yang ini misal yang password, kemudian yang nama, kelas dan sebagainya, itu di setting wajib diisi. Nah, berikutnya tambahkan bagian ya, Bapak Ibu tambahkan bagian. Kemudian di sini silakan dituliskan soal pilihan ganda, soal pilihan ganda PTS bahasa Sunda misalkan. PTS 1 B Sunda. Nah, itu ya. Baru nanti ini tambahkan pertanyaan.
nanti Bapak Ibu silahkan dibuatkan pertanyaan. Nah, ini misal saya singkat saja ya. Misalkan di sini ini saya sudah buatkan soalnya, misalkan ya untuk kelas 3. Nah, ini soal PTS bahasa Sunda karena kelas 3 itu tidak ada isian, ya maka di sininya cukup dengan soal PTS kayak gini aja. Nah, di sini disertakan di deskripsi itu instruksi ya. Silakan dibaca dengan sebaik mungkin gitu dan sebagainya. Diisi dengan sebaik mungkin. Nah, untuk soalnya pertama yang harus diperhatikan itu tidak boleh ada angka karena nanti kita akan men-setting soalnya supaya teracak gitu ya. Sementara untuk pilihan gandanya nggak apa-apa, nggak usah diacak gitu ya. Jadi settingan yang yang di sini. Nah, ini ya acak urutan opsi itu nggak usah dicentang ya. Kenapa tidak perlu diacak? Karena anak tidak akan tahu ya, kecuali kalau misalkan di soalnya itu dituliskan nomornya. Nah, itu akan mempermudah kalau misalkan untuk menyontek misalkan ya, nomor 1 jawabannya A, nomor 2 jawabannya B dan sebagainya. Nah, kalau misalkan tidak ada nomor, insya Allah walaupun ada opsi tapi tetap tidak akan ketahuan gitu, insya Allah ya, tidak akan ada kerjasama. Nah, berikutnya setelah ini ya, jangan lupa wajib diisi ya. Kemudian untuk ini setting pointnya, nah kunci jawabannya silakan diklik. Nah, nanti tentukan silakan ya jawaban yang benarnya yang mana. Kemudian untuk poinnya untuk kelas 3 mohon dicatat. Untuk kelas 3 karena tidak ada isian, maka poin setiap soal itu 5 ya, sehingga nanti sebanyak soal sebanyak 20 itu nanti nilainya 100 seperti itu. Nah, sementara kalau misalkan untuk kelas 4 ya, untuk kelas 4 itu karena PG-nya itu 25. Mohon maaf. Untuk PG-nya 20 ya. PG 20, kemudian ada isian 5, maka settingnya itu untuk kelas 4 setting jawabannya poinnya itu untuk PG 4 ya, untuk pilihan ganda 4, isian juga 4 ya. Nah, mohon maaf. Nah, jadi misalkan di sini ya kelas 4 ini misalkan kelas 4. Nah, di sini nanti karena kelas 4 itu ada isian, berarti nanti setelah menuliskan pertanyaan itu anggaplah ini selesai ya Bapak Ibu sekalian, menuliskan semua pertanyaannya sudah selesai sebanyak 20 soal. Kemudian nanti ditambahkan bagian. Nah, di bagian yang ketiga ini silakan dituliskan soal isian. Soal isian PTS 1B Sunda kelas 4 gitu ya. Nah, di sini silakan disertakan instruksinya, isilah dengan tepat gitu ya. Biasanya kalau isian itu kan kayak gitu. Isilah dengan tepat dengan jawaban yang benar, misalnya dengan bacalah dengan teliti dan isilah dengan benar seperti itu. Kemudian nanti Bapak Ibu silakan bisa dituliskan di sini ininya soalnya ya, soal isiannya. Misalkan jumlah buku kayak titik-titik. Nah, jadi pembuatan soalnya diusahakan
yang jawabannya itu pasti gitu ya. Jadi tidak ada lagi jawaban lain kecuali itu gitu ya. Jadi harus jawaban yang pasti gitu. Nah, di sini nanti Bapak Ibu sekalian silahkan di ini ya di diketikkan semuanya, kemudian jawabannya pun ditentukan seperti itu. Nah, di sini silakan ditentukan jawabannya apa. Kalau misalkan tapi harus disepakati ya Bapak Ibu sekalian dengan anak-anak, karena jawabannya mungkin satu, jadi ke anak-anak harus diberitahu terlebih dahulu terkait dengan cara penulisan jawaban. Misalkan nggak boleh huruf besar gitu ya, semuanya harus kecil gitu, sehingga nanti ketika kita men-setting jawaban di sini itu nggak bakalan susah gitu, nggak bakalan disalahin nanti ketika pemeriksaan gitu, karena salah satu huruf saja dari anak-anak itu biasanya ngaruh ke nilai jawaban. Itu bisa jadi nilainya bakalan 0 gitu, disalahkan padahal cuma satu huruf yang salah karena hurufnya besar misalkan. Nah, itu harus dipastikan terlebih dahulu ke anak-anak bahwa jawaban yang akan diisikan itu semuanya dalam bentuk huruf kecil gitu ya. Nah, kalau dalam hal ini misalkan dalam contoh bahasa Sunda yang ini ya, jumlah puput ayat 17. Nah, ya, jadi termasuk tidak boleh menggunakan angka dan sebagainya. Nah, dan jangan lupa untuk wajib diisi itu ya, diklik. Kemudian untuk poinnya ya, untuk kelas 4 karena sebanyak 20 soal ditambah ada isian 5, maka poin yang disertakannya 4 gitu. Begitupun dengan pilihan ganda 4 gitu ya. Jadi nanti nilai akhirnya akan 100 seperti itu. Nah, ini kalau sudah semuanya sudah dibuat ya. Nah, kemudian disertakan bagian keempat. Nah, untuk apa bagian keempat ini? Bagian keempat ini adalah untuk penutupan ya. Nah, adapun untuk ini abaikan saja ya. Nah, ini bagian bagiannya cuma 3 karena di soal kelas 3 tidak ada isian. Jadi nggak ada bagian tambahan. Nah, untuk bagian terakhir ini itu disertakan penekanan ya. Ini sebetulnya tujuannya untuk memastikan kembali anak-anak sudah mengisi dengan baik, dengan benar. Kemudian yang selanjutnya supaya anak-anak melakukan submit ataupun mengirim soalnya itu bersama-sama ya, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kenapa? Seperti yang sudah dijelaskan, supaya meminimalisir pengerjaan berulang itu ya dari anak-anak atau dari siswa seperti itu. Nah, di sini bisa dicantumkan terkait dengan instruksi ya, penting harus dibaca. Nah, bacalah hamdalah setelah mengerjakan, kemudian tidak boleh melakukan klik submit atau kirim sebelum diizinkan oleh pengawas gitu. Nanti pengawas pun boleh mengizinkan setelah semuanya selesai melakukan pengisian gitu ya, PTS, ataupun setelah jam PTS-nya berakhir seperti itu. Nah, berikutnya ini tinggal insert yang tadi ya. Yang ini ya, tambahkan gambar, kemudian sertakan hamdalah, gambar hamdalah bisa dicari di Google ataupun di tempat yang lain. Nah, terakhir itu disertakan kembali penekanan terkait dengan kejujuran gitu ya. Jadi di sini alhamdulillah soal ini sudah selesai diisi dengan lengkap, teliti, dan insya Allah diisi dengan maksimal sesuai dengan kemampuan saya sendiri. Dan saya pastikan kembali soal ini benar-benar diisi secara jujur oleh saya sendiri tanpa bantuan siapapun. Adapun hasilnya saya bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ disertakan
option ya atau tidak gitu ya. Dan ini di setting wajib diisi begitu. Nah, di sini di kunci jawaban tidak perlu diisi ya Bapak Ibu sekalian di poinnya. Karena kalau diisi nanti berpengaruh ke hasil nilai gitu ya. Itu ya. Terakhir barangkali supaya lebih tergambar dengan baik. Jadi ini kurang lebih nanti yang akan tampil di anak-anak gitu ya, di siswa. Tampilannya seperti ini. Kemudian nah, ini kenapa bisa di atas sementara tadi kita settingnya itu setelah ini password dulu ya. Password dulu, nomor absen, wasta dan sebagainya, nama ya. Nah, karena kita sudah men-setting Google Form ini untuk secara acak gitu ya. Untuk soal-soalnya itu dilakukan secara acak, maka kita tidak bisa mau tidak mau ini pun bakal mengacak gitu ya. Jadi tidak masalah. Jadi nanti silakan di anak-anak supaya mengisi saja. Misalkan ini saya coba ya, ini jawab ya, kemudian berikutnya diisi nama imam, jangan lupa nama panjang ya, diinstruksikan ke anak-anak supaya mengisi nama panjang. Nah, berikutnya nomor absen jangan lupa juga diisi dan seterusnya ya. Saya ngasal ya isinya. Berikutnya passwordnya juga jangan sampai salah. Sofatnya itu kecil ya, besar betul. Nah ini ya, jadi password. Nah, sip. Nah, sofa oh ya. Kemudian kelasnya juga silakan diisi, misalkan 3 sofa. Kemudian tinggal klik berikutnya. Nah, selanjutnya ini ada soal, tinggal diisi aja ya sama anak-anak. Ini anggap saja yang mengisi. Nah, berikutnya nanti akan ada ini ya. Nah, ini tinggal klik ya. Nah, dengan asumsi ini anak-anak sudah membaca ya, baru dikirim. Nah, demikian Bapak Ibu. Nah, adapun untuk evaluasinya, nah di sini nanti ada respon ya Bapak Ibu. Respon nanti kita bisa klik di situ, kemudian bisa lihat siapa saja yang sudah masuk yang menjawab soal PTS ini. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada sedikit gambaran ya terkait dengan pembuatan soal PTS dalam bentuk Google Form ini. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.